صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani yafqahu qawli. Marilah kita berniat i'tikaf. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'taqifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Halaman 90. Bismillahirrahmanirrahim. Telah berkata Maulana Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari rahimahullah ta'ala, wa nafa'na bihi wa bi jami' ulumihi fid dharain amin. Termasuk dosa besar yang ke-37, aman. Aman itu maksudnya merasa aman daripada makar Allah dengan berkekalan mengerjakan maksiat dan berserah diri atas ampunan Allah Ta'ala. Misalnya seseorang mengerjakan maksiat, ujarnya, kada apa-apa mengerjakan maksiat ini Tuhan pengampun aja, kena aja. Tetap yang menggali maksiat, dalam pemikirannya tenang aja kita, Tuhan pengampun aja. Nah, kena diampuni Tuhan kena bertobat Nah, tapi tetap mengerjakan maksiat. Nah, itu merasa aman daripada makar Allah, tipu daya Allah. Nah, dengan berkekalan mengerjakan maksiat. Nah, kada ampi-ampi maksiat, hatinya tenang aja jar. Nah, Tuhan pengampun aja. Nah, itu dosa besar itu. Dosa besar. Bujur ya, Tuhan itu pengampun. Cuman uja Allah Ta'ala berfirman, inni ghaffarun liman taba gitu. Aku dasar bujur pengampun liman taba, bagi orang yang bertaubat. Amun maksiat aja kada ampi-ampi, kena aja bertaubat ya. Tuhan paham aja. Tuhan tuh paham ya Allah. Tuhan jar maampuni aja kayaknya aja. Nah, kita tenang aja, bisi Tuhan Maha Pengampun, tapi tetap mengerjakan maksiat, kada bertobat-tobat. Nah, itu dosa besar. Nah, seharusnya kan kita tuh bertobat tuh balakas, jangan ditunda. Nah, jangan ditunda. Baampih maksiat itu baampih, bertobat lakas-lakas, Tuhan pasti mengampuni kita, gitu nah. Namun kita menunda-nunda, kena pas kada sampai bertobat lalu mati. Nah, itu tuh tertipu kita. Ke-38, zihar, yakni menyerupakan istri dengan ibu pada haramnya. Ini bagi orang yang beristri, punya bini, hati-hati. Zihar ini ialah seorang suami berucap kepada bininya, wahai biniku, balakang ikam itu kayak belakang mamaku ya gitu. Itu dosa besar. Dosa besar. Menyerupakan salah satu bentuk fisik istri dengan fisik
mamanya lalakian. Zihar tuh makna asal tuh belakang tuh ya punggung ikam jar. Wahai biniku jar, mirip punggung atau belakang mamaku jar. Nah itu zihar tuh dosa besar tuh. Dalam hati kan ada bapak, ini diucap di muntung zihar nih. Amun di hati kada zihar namanya. Nah, jadi itu zihar tuh menyerupakan fisik istrinya dengan mahramnya seperti ibunya, termasuk juga mahramnya tuh saudara perempuannya. Misalnya lakian nih bisi saudara perempuan. Kepandiwan bini, punggung engkau ya seperti punggung saudara perempuanku ya. Atau seperti punggung mamaku ya. Sebenarnya itu kada mesti punggung, misalnya muha ikam ya, rupa ikam atau tangan ikam sama dengan tangan mamaku ya, sama aja juga zihar. Jadi zihar itu hukumnya haram diucapkan kepada istri dan termasuk dosa besar. Nah, akibatnya apa? Akibat zihar itu si suami itu biarlah haram berhubungan intim, haram menjima istrinya sebelum membayar kafarat zihar. Kafar itu denda zihar itu. Jadi misalnya seorang laki-laki tadi berucap lawan bininya, ini akibat kada beilmu kah lah, orang beilmu mungkin mengucapkan itu haram, itu dosa besar. Belakang ikam ya mirip belakang bini mamaku ya. Lalu ucap itu kan kayak apa aja mau kada tahu tetap baik karena juga kada tahu karena kada nuntut ilmu kan. Makanya sebelum kawin itu beilmu bang, beilmu mengaji tentang bab nikah, bab zihar, bab talak. Nah, jadi misalnya mau ucap gitu iya, maka si laki ini kada boleh menjima istri haram hukumnya pada bininya seorang. Tapi ini tidak jatuh talak lah, masih suami istri, cuman haram dia menjima istrinya sebelum bayar kafarat zihar. Apa itu kafarat zihar? Laki ini lamun inya membayar kafarat zihar ini boleh inya menjima istrinya, tapi lamun belum membayar kafarat zihar ini kada boleh, haram. Nah, kafarat zihar itu memerdekakan seorang budak, baik budak laki-laki ke budak perempuan kah? Adalah zaman sekarang budak kadida lagi. Nah, amun kada sanggup karena kadida budaknya kan. Pilihan yang kedua, dendanya. Puasa 2 bulan berturut-turut 60 hari. Puasa 2 bulan berturut-turut 60 hari. Coba dulu. Jangan langsung menyerah, coba dulu. Namun memang ternyata ini dasar gagal juga kada tahan enggak apakah. Nah, pilihan yang ketiga, memberi makan 60 orang fakir miskin, 1 orang 1 mud. Memberi beras 60 orang miskin, 1 orang 1 mud beras. Nah, berat tuh zihar tuh. Nang kaya juga kafaratnya kayak jima di siang hari bulan Ramadan lah. Berisi itu juga kafaratnya. Zihar gitu juga. Amunnya sudah kawa melaksanakan bayar kafarat zihar tuh baru dia boleh mengumpuli istrinya, menjima istrinya. Nah, jadi orang menzihar istri itu kada putus nang ikatan pernikahan tuh, artinya lain talak pang lah. Cuman berhubungan intim aja dilarang sebelum membayar kafarat zihar itu. Ini ibu tiri kita lah. Nah kada tahu bang lah, ini kisah ibu kandung bang nenek. Kada tahu bang ulun ibu tiri. Kenailah ulun cari jawabannya. Nah nyatanya ibu kandung dulu. Tapi apa jawaban lah? Mau kita sudah tahu nah, apa juga mau ucapan itu aja dibares juga, yalah.
malah baras kita dijulung ke fakir miskin bayar apa kada jadi duit juga malah dosa besar ulang. Nah jadi perlu juga kita berilmu ya Allah sebelum kawin. Jadi jihar itu ya menyerupakan fisik istri dengan fisik mamanya atau saudara perempuannya. Ke-39 makan daging babi nyata benar. Maksudnya dosa besar, haram dan dosa besar. Di sini kan disebutkan makan daging babi. Amun orang memaham ada pintar toh daging haji jelek ada boleh hajar, berarti tulangnya boleh hajar. Ini sebenarnya saikongan babi itu enak pak, kulitnya kah haram juga. Cuman biasanya kalau hewan itu kalau biasanya orang memakan daging hewan tuh biasanya nang banyak diambil orang tuh dagingnya lah. Kita tuh berkorban, nang kita ambil nang banyak tuh dagingnya, makanya disebut sini daging babi. Bukan tulang babi, tapi termasuk juga tulangnya kah, kulitnya kah, bulunya, matanya kah, kepalanya kah, otaknya kah. Nang ada di babi itu sebatan haram dan dosa besar. Kenapa jadi haram ya? Jawabannya Tuhan itu mengharamkan sudah ya. Tuhan mengharamkan di Quran. Ada ayatnya dah. Khinzir, lahmul khinzir, daging babi. Nah, amun alasan-alasan di segi tuh banyak lagi karena itu babi itu termasuk binatang yang memakan kotoran-kotorannya sendiri atau jorok dan sebagainya. Dan apabila orangnya menurut penelitian bila makan itu kan babi itu kayak rakus tuh nyarinya. Rakus sifatnya tuh rakus apa jadi makannya kalau dimakan. Bila orang makan daging babi itu nang mengkonsumsi ini bisa ompat juga. Terjangkit juga nang sifat babi itu kepada orang yang memakannya ini jadi obat rakus saja. Nah, alasannya nyatanya adalah asalnya Tuhan mengharamkan udah. Tuhan mengharamkan, jadi bila Tuhan mengharamkan tuh pasti ada tuh mudaratnya. Diteliti ada cacing-cacing pita dan sebagainya ya kalau. Nah, najis mughaladzah pulang ya kalau makan daging babi. Sebenarnya banyak lagi binatang-binatang yang diharamkan kita makan. Ular ya kalau udah boleh. Ular, kucing kan nggak ada halal dah. Harimau, buaya, bioko, penyu tuh boleh. Cuman kalau telur penyu boleh. Telur ular boleh. Jujur tak. Jadi di dalam kitab fikih itu sebutkan halal memakan telur walaupun dari binatang yang tidak halal dagingnya dimakan. Kayak buaya itu kan nggak ada halal dagingnya dimakan, tapi kalau telurnya halal. Ini bicara masalah hukum lah. Kalau masalah jijik itu lain pulang. Menurun jijik bang. Tapi lah menurun kata jijik misalnya jalan-jalan pinggir rumah di pinggir rumah sekanya tuh tamu intalu sawah misalnya. Asal masih hentalu lah, misalnya dibuka toh nang kuning putih itu aja masih amun sudah ada nang berbentuk anaknya, nah itu ada lagi. Sudah kalau kita sampaikan kemarin telur wanyi. Nah, telur wanyi itu halal, tapi kalau sudah berbentuk ulat dan jadi anak wanyi, nah itu jadi haram. Makan daging babi kecuali terpaksa darurat. Misalnya orang ini di penjara misalnya harus disuruhi orang kada ada lain kecuali daging babi aja. Nah, makan mati sama kelaparan. Nah, itu kan darurat. Enggak ada darurat itu boleh. Ke-40 makan bangkai dengan tiada uzur. Bangkai ini contohnya seperti bangkai binatang, walaupun binatangnya halal, contohnya ayam kan, itu binatang halal kalau cuman matinya kada bersembelih misalnya. Matinya misalnya mati sorangan misalnya kada bersembelih mati, nah itu bangkai. Atau misalnya sapi misalnya
gugur ke dalam sumur, mati lama sia atau bangkai ada disembelih. Atau dikapit di gelawang ngek mati ada disembelih. Kan menyembelih itu syaratnya itu bendanya tajam. Bendanya tajam. Nah, apa namanya? Jadi syaratnya tuh orang Islam mah menyembelih ini. Bila sembelihan orang kafir itu ke bangkai. Walaupun ada pendapat sembelihan kafir ahli kitab boleh aja, sah aja. Nah, cuman kadida pang kafir ahli kitab tuh nang nasinya tuh kafir asli. Jadi mun kita tahu itu sembelihan orang kafir itu bangkai udah boleh. Jadi syarat orang nyembelih itu Islam. Nang menyembelih itu boleh bebinian boleh, lalakian boleh, bebinian boleh asal orang Islam. Dan bendanya itu harus tajam. Seperti lading atau kaca atau sambilo kah bahari itu paring nata. Amunnya pakai gigi kerawa nyembelih gigi ini kan bisa jual. Kan dengan kuku kerawa. Jadi bila teranjah mobil mati kan langsung. Amun mati langsung tuh kada kawa. Tapi lah amun teranjah mobil gini lah. Teranjah kendaraan kan teranjah mobil kah. Ayamnya itu kan biasanya ada kelapak ya. Ayo jar ambil lading lah kasih sumbalih tampulu jar. Kadangi dulu. Itu hayatul mustaqirah kadakah? Hayatul mustaqirah itu dia mempunyai ada harapan hidup. Setelah tabrakan tuh ada harapan hidup. Maka bila ada harapan hidup disembelih sah. Tapi lamun imbah ditabrak mobil, ditabrak kendaraan itu kada danang hayatun mustaqirah, kada danang harapan hidup panjang. Apa kepalanya nang hancur. Cuma ibaratnya tuh biar dilihatkan beberapa menit mati juga. Itu biar disembelih tetap bangkai. Tapi kalau misalnya ayam ini pas ditabrak itu betisnya aja nang patah, atau ada harapan hidup ayam tuh walaupun dia cacat ada harapan hidup. Nah itu sembelih sah kada sah sembelihannya tuh kada bangkai. Tapi lamun imba ditabrak ini hancur kepalanya biar hancur kepala cuman masih kelapak tuh kada ada harapan hidup nih tuh biar disembelih bino itu tuh tetap bangkai. Kayak apa ya? Relakan nah sudah. Takdir atau hendak tuh minta ganti kah lawan nentokan tabrak. Misalnya minta ganti kah ya? Ayo minta ganti duit kah? Ya, misalnya tah. Tapi misalnya tabrak lari kah? Relakan ya sudah. Sabar ya. Nah, jadi juga kita harus tahu juga bila ayam kita ditabrak orang, bila ini binang hancur kepalanya kada ada harapan hidup tuh kada ada hayatul mustaqirah, biar ya sudah relakan ya. Kada usah disampatakan di sumbalih, masih hidup ya sumbalih ya. Amunnya sekedar batisnya aja patah, atau halarnya misalnya patah, ada aja bang harapan hidup tuh. Tapi lah kepala nih hancur kan, gak ada harapan hidup lagi. Ya dioperasi ibarat dia tuh ayamnya. Makan bangkai dengan tiada uzur. Jadi berarti kalau uzur, kalau terpaksa boleh aja makan bangkai lah. Orang ini kada dibisi makanan lalu atau kamu ayam mati misalnya di larut di sungai ambil aja. Nah dimasakinya halal baginya. Nah kada ada makanan lain lagi. Tapi lah mana ada makanan kada boleh makan bangkai. Termasuk dosa besar. Ke-41 termasuk dosa besar namimah, yakni mengadu domba orang dengan memindahkan perkataan setengah manusia kepada setengahnya atas pihak membinasakan dengan tujuan supaya orang ini bakal lahi lalu binasa.
dan menghasilkan perbantahan. Perbantahan tuh ya perkelahian. Ya adu domba tahu aja pian tuh adu domba ya kalau provokator, nah anjur atar, pepandir kepada si A, si B itu yang menantang ikan bakalahi ya misalnya. Kalau pandir orang si B, si A itu menantang ikan bakalahi pas orang bakalahi. Nah, jadi Nabi kita Muhammad SAW itu diutus untuk mendamaikan manusia. Kita kayak itu juga. Bila ada orang bakalahi, jangan dikompor-kompori, kita disuruh mendamaikan. Mendamaikan tuh walaupun dengan cara berdusta kada apa-apa. Mendamaikan tuh dengan cara berdusta kada apa-apa. Walaupun dengan keluar duit, nah, misalnya asal orang berdamai. Misalnya ada dua orang saling bakalahi, kita datangi ya si seikong itu, kita badahi itu yang nang bakalahiwan ikam tu jar, inya jangan minta maaf pun ikam jar, inya sopan menarai, jadi aku dimadahkan, nah padahal jar dia nak minta maaf, cuma kita naik maulah ulah, itu kita datangi pulang nang seikongnya tadi, itu inya nak minta maaf pun ikam jar, lalu bertamu berdua ini lo, berbaikan, padahal kita berdusta deh, nah ada apa tuh dusta, asal orang berdamai. Ke-42 dosa besar ghibatu ahlil ilmi wa hamalatil Quran, artinya menggibah segala mereka yang mempunyai ilmu, bukan ulama-ulama. Kita kan menggibah orang dosa, menggibah orang awam dosa, menggibah ulama dosa lagi, gonol lagi dosanya. Nah. Dan menghafazkan Quran, para penghafal Quran lagi mengamalkan barang yang di dalamnya. Ya orang hafal Qurannya ada hafal aja, mereka mengamalkan. Nah jadi maksud di sini orang tuh hafal Quran lalu mengamalkan isi Quran. Nah itu kita hati-hati lawan orang itu, jangan kita menyambeti. Nah, seharusnya dua macam orang ini, baik ulama atau penghafal Quran ini dihormati. Jangan disambati, jangan dimusuhi. Bila musuhi menggibah itu dosa besar. Inilah 42 perkara dosa besar yang tersebut di dalam kitab Raud. Nah, Raud itu karangan Syekhul Islam. Dan syarahnya sebenarnya banyak kayak bang lagi yang dosa besar atau cuman si ini memilih yang paling anunya, yang paling besar lagi. Sebenarnya dosa besar sampai 70 bang lah. Nah. Kata Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari, tiada tersimpan, artinya di bawah nomor 1, artinya terbatas, tidak terbatas dosa besar kepada yang tersebut itu. Ujar Syekh Zakaria Al-Ansari, dosa besar itu kadanya yang 42 aja bang, banyak kali lagi. Nah, dari karena kata Ibnu Abbas bahwa dosa besar itu hampir kepada 70 banyaknya dosa besar itu. Dan kata Sa'id bin Jubair, dosa besar itu hampir kepada 700 pulang menurut Sa'id nih. Sampai 700 ya sih. Nah, banyak banget dosa besar tak. Dan disebutkan oleh Syekh Ibnu Hajar akan dosa besar serta dengan dalilnya di dalam kitabnya yang bernama Az-Zawajir an Iqtirafil Kabair. Kalau hendak melihat dosa-dosa besar beserta dalilnya, cari kitab itu. Nah, lebih daripada 400 di dalam kitab itu disebutkan dosa besar itu jumlahnya lebih daripada 400. Adapun dosa kecil maka yaitu amat banyak. Dosa kecil ini banyak lagi pada dosa besar, yaitu barang yang lain daripada dosa besar. Bila selain dosa besar, dosa kecil tak. Soal, ada pertanyaan.
berapa perkara rukun taubat yang menggugurkan dosa. Nah, jadi kan kita kan bila tagawi dosa, ya lah baik dosa kecil, dosa besar, maka kita wajib taubat. Nah, rukun taubat itu ada berapa nang bisa menggugurkan dosa, nang sebab kita taubat itu dosa kita diampuni Allah Ta'ala. Nah, jawab, adapun rukun taubat yang menggugurkan dosa atau sebab itu dosa kita diampuni, itu 3 perkara. Rukun ini ya sama ekologi syaratnya lah, syarat taubat, rukun taubat. Nah, jadi yang dapat taubat nih 3 perkara ini. Nah, pertama, menyesal, hati kita menyesal nih atas barang yang diperbuatnya daripada maksiat. Jadi hakikat taubat ya, at-taubatu an-nadamu. Taubat itu menyesal. Hati kita menyesal. Jadi ada catatan ulun lah, meninggalkan maksiat itu mudah, tapi menyesal itu susah ya. Orang bisa meninggalkan maksiat, tapi hatinya ada kadang menyesal ya. Seharusnya menyesal, ada penyesalan di hati itu, menyesal karena sudah menggawi dosa itu. Nah, ini catatan ulun ada di situlah. Ulama mencontohkan menyesal itu kayak apa? Gerang ukuran menyesal itu kayak apa? Nah, ulama mencontohkan menyesal itu seperti kita misalnya lah diberi orang makan makanan nih, lalu kita makan sampai habis, lalu ujar nang memberi itu, yang kita makan itu tadi ada racunnya. Nang ikan makan tadi itu ada racunnya jar. Nah, dan jarinya tuh kada sampai seminggu lah ikan mati, karena sudah terbukti sudah bila makan racun itu kada sampai seminggu mati. Nah, kayak apa perasaan kita ya? Pasti kita menyesal, kalau sangkal benar loh kita karena sudah termakan racun itu. Nah, seperti itulah ukuran penyesalan kita apabila kita berbuat dosa, pernah berbuat dosa yang kita lakukan. Nah, menyesalnya kayak itu. Kita tuh sudah makan sekali padahkan orang ikan makan racun tadi, ini bujuran lah, ada dan ikan makan mati. Itu kayak apa ya perasaan kita? Pasti kita malam tuh kada tenang, kada kekaruan makan, kada kekaruan minum, kada kekaruan guring, segelisah tuh Pak. Jadi orang menyesal imbah mengerja dosa, inya gelisah. Amun kita lah siang tadi mengerja dosa, nah malam ini guring semalaman, tuh tenang namanya, ada penyesalan. Orang menyesal tuh nya kada kau guring memikirkan dosa tadi. Mun kada Tuhan belum ampuni, nah inya hatinya digelisah. Gelisah apa? Musia aku kada diampuni itu musia tak bawa dosa ini pacangan masuk neraka. Konsekuensinya kayak orang tak pacangan disiksa dikubur, pacangan dipukuli malaikat, jadi kada tenangnya tuh. Nah, jadi ukuran penyesalan tuh kayak itu. Amun ikam tadi berbuat dosa, menyesal aja, tapi makan gancang pian, minum gancang kasih tuh ke kemari, piknik perjalanan ke mal-mal, tapi itu bukan menyesal. Jadi amun kita meninggalkan dosa itu nyaman aja, cuman menyesalnya itu adalah di hati kita. Ukuran menyesal itu kayak apa pulang? Ya tadi contohnya kayak orang yang mau makan racun, orang ikan pasti mati, dasar bujur panjang mati, kayak apa perasaannya itu? Nyata deh inya kada tenang hidupnya tuh, kada kawa guring, kada kawa berabah, kada kawa. Nah kayak itu orang menyesal, imbah mengerja dosa tuh ya bila hendak bertobat dah. Syaratnya menyesalnya kayak itu. Nah, berarti amunnya inya tulah diberi makani racun tadi, tahu sudah pacangan mati nih, inya kan gelisah tuh. Tapi gelisahnya tuh bukan cuma segelisah aja, pastinya tuh sekuat tenaganya tuh tulak kemana tuh mencari penangkalnya. Itu kadang membiarkan tuh mati, kadang jadinya seminggu mati ikan amun
nyatanya tuh bila kada pakai penangkal, maka inya nih pasti dah mencari ke situ berobat, ke situ berobat, ke situ mencari penangkal racun nih. Bila dapat penangkalnya, hanya inya tenang. Nah maka itu ya, bila orang imam mengereja dosa, bila inya buju bertobat toh, menyesal inya kada tenang inya, lalu inya menyibukkan diri dengan beristighfar, minta ampun kepada Tuhan, memperbaiki dirinya. Nah itu supaya Tuhan ini mengampuni dosanya ini, supaya kita dikubur, kita jangan disiksa lagi. Nah kayak itu. Nah ada kisah orang bahari nang bertobat tuh, nang menyesal lah sampai menangis puluhan tahun karena menyesal pernah melakukan dosa. Ada nang 40 tahun supan cangang ke langit. Jadi jalan tuh tunduk aja, supan lawan Tuhan, bukan Tuhan tuh begana di langit. Supan menuakan kepala itu karena pernah mengerja dosa. Nah penyesalannya tuh ada tanda-tandanya gitu. Nah ada seorang perempuan jar yang mengurung diri 3 hari 3 malam di kamar, menangis saja gawiannya. Kenapa? Karena menyesal pernah membunuh hewan yang tidak disuruh Allah untuk membunuhnya. Contoh misalnya kucing kan, kucing itu kan kada boleh kita membunuh. Lalu seseorang ini membunuh kucing, imbahnya menyesal 3 hari 3 malam begini di kamarnya nangis, kada makan kada minum. Nah adalah menyesal makan gancang, guring nyanyak lah lain itu. Nah, jadi ada tanda-tandanya menyesal itu ada. Jadi pertama menyesal atas barang yang diperbuatnya daripada maksiat. Mudah-mudahan Tuhan memberi nang rasa penyesalan tuh di hati kita ini, ada merasa menyesal gitu nah. Ada nang tenang-tenang aja tuh ada merasa penyesalan tuh nah. Sangkal benar artinya sudah mengerja dosa tuh sangkal benar. Nah. Kedua, rukun taubat meninggalkan maksiat yang disesalkannya atasnya pada ketika itu jua baampih wa itu jua ada kon lagi menggawi maksiat itu. Ketiga, mencita-cita tuh ya berjanji lawan Tuhan di hati nih atas bahwa tiada kembali ia kepada maksiat itu, bertekad kada hakun lagi mengerjakan maksiat itu. Nang maksiat niba nang ada niba ampih, kemudian bertekad kuat kada hakun lagi kembali kepada maksiat itu, hati menyesal. Nah bila ada nang 3 itu di diri kita nih, itu insyaallah taubat kita sah dan taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bila nang rukun taubat nang 3 macam ni ada pada diri kita, itu sah taubat kita dan taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian daripada itu, jika ada maksiat itu mewajibkan takzir jua, tiada lainnya seperti mencium yang diharamkan. Mencium pacar misalnya, pacar itu kan haram dah. Nah, atau ada maksiat itu meninggalkan sembahyang atau puasa, maka memadailah itu mencukupilah akan dia yang 3 perkara itu serta mengqadha sembahyang atau puasa. Jadi misalnya orang nih misalnya bahari kada penyembahyang, wah ini hendak bertaubat. Nah 3 rukun taubat ini digawe. Napa? Menyesal kada sembahyang bahari. Nah kemudian
meninggalkan maksiat kada sembahyang, artinya wah ini kada lagi kada sembahyang wah ini. Kemudian apa? Mencita-cita kada hakun lagi meninggalkan sembahyang. Kemudian ditambahi sembahyang dahulu tuh dibayari, dikodok. Nah, ada tambahannya sebuting sembahyang bahari dikodok, dibayari wah ini. Sama juga tuh puasa. Bahari kada pemuasa bulan Ramadan. Wah ini dapat taubat, nah 3 rukun ini. Menyesal karena bahari kada puasa. Kemudian kada hakun lagi kada puasa. Nah, bercita-cita untuk puasa kena. Nah, lawan juga bertambah puasa nang bahari dikodok. Nah, puasa bahari nang dikodok. Nah, amunnya tadi mewajibkan takzir itulah takzir itu catatan ulun. Ini ada perbedaan antara had dan takzir. Haddun ada takzir. Nah, takzir itu hukuman yang diberlakukan menurut kebijakan pemerintah, bukan yang dari Allah. Adapun had zina ajar dirajam, had mencuri dipotong tangan, itu had itu adalah hukuman yang ditentukan oleh Allah. Bisa seperti di Quran kan, bila mencuri potong tangan itu kan itu Allah Ta'ala menentukan had tuh. Adapun takzir tadi mewajibkan takzirnya itu menurut kebijakan pemerintah aja nang berlaku. Misalnya apa, bila mencium bebinian ditangkap polisi misalnya seminggu. Nah, cuman adalah di daerah kita nih bila mencium pacar tuh kena undang-undang apa kada dalih. Nah, ini kita kada berlaku hukum Islam. Amun ada berlaku hukum Islam bisa juga sultan tuh menindak bila ada nang berpacaran membawa anak orang akan dicambuk 10 kali misalnya. Itu kan takzir tuh. Hukuman nang diberlakukan oleh menurut kebijakan pemerintah. Nah, jadi misalnya hendak bertaubat tak datang aja kepada pemerintah. Nang misalnya mencium tadi, bila kan misalnya adalah pemerintah Islam maulah takzir, bila mencium bebinian yang bukan mahramnya pun istrinya akan dipenjara misalnya seminggu. Jadi bila bahari misalnya rancak mencium atau mencium pacar, wah ini bertobat. Apa tadi pokoknya menyesal karena mencium tadi nang bukan halal. Kemudian apa? Kada hakun lagi mencium, berhenti mencium. Nah, kemudian yang ketiga apa? Mencita-cita kada hakun lagi mencium. Kada hakun lagi melakukan dosa itu. Kemudian bertambah sebuting karena hukum yang diberlakukan di negara itu, misalnya sultannya bila mencium ini ditangkap seminggu, datangi ya sultan itu hukum ulun. Ulun telah mencium perempuan yang tidak. Nah, bila bertobat bertambahan itu karena diberlakukan banget takzir situ. Dihukum dulu situ, dihukum apa misalnya seminggu misalnya. Adapun misalnya sultannya bila kada mau hukum, ya kerusakin aja, meripoti aja, mengalih kami beri makan ikan menjadi penjara aja, misalnya tak. Sudah, kada diberlakukan kepadanya, bukan salahnya lagi. Nah, kayak itu. Dan jika ada maksiat itu hak bagi Allah Ta'ala, seperti meninggalkan zakat, kada mau bayar zakat, atau hak anak Adam yang berhubungan dengan hak manusia, seperti merampas nih ya termasuk aja membegal merampas nih kan berhadapan nih, merampok merampas harta orang, atau mencuri harta orang. Mencuri ini di diaman bersembunyi mencuri. Maka wajib pula serta yang 3 perkara itu nang rukun tadi. Nah, bertambah ini sebutin apa? Keluar daripada hak itu dengan membayar zakat. Nah, jadi misalnya bahari waktu berduit sampai nisabnya, sampai haulnya seharusnya berzakat tuh tahun 1996 misalnya, sakanya harau kada berzakat, dosa tuh kalau dosa. Wah ini misalnya dapat taubat. Nah, taubatnya apa? Menyesal hati.
bahari kada mengeluarkan zakat, kemudian meninggalkan dosa itu kan, artinya bila sampai zakat kena ya Allah. Kemudian mencita-cita untuk kada lagi mengulangi kada berzakat itu. Nah bertambah sebuting apa dikodok zakat nang bahari nang kada berzakat tuh ini dibayari. Dibayari ini jangan kada dibayari. Nah bertambah sebuting dibayari kepada fakir miskin. Nah dan mengembalikan rampasan. Nah amunnya nang merampas harta orang dibulikakan harta orang itu atau datangi orangnya itu. Ulun pernah merampas harta pian, ingatlah pian membari. Nah ingat aja. Nah ya apa nih ulun ganti kah? Ganti aja ganti. Misalnya merampas banih orang ganti banih juga. Tapi jar aku kan ada di bisi banih kau nang lain duit aja. Kau duit dengan duit. Atau misalnya berilaan aja, berilakan aja. Nah selesai. Nah hanya berhubungan dengan hak anak Adam manusia atau curian kepada mustahiknya, mengembalikan nang hasil curian itu kepada mustahiknya, mencuri jam tangan orang misalnya kalau bila hendak bertobat itu nang rukun nang 3 tadi. Nah bertambah sebuting apa bulikakan jam orang atau ampunnya bulikakan kepada mustahiknya, orang yang berhak ya. Dan jika sudah talaf nomor 1 di bawah artinya binasa atau hancur. Harta itu padahal ia kaya, wajib atasnya memberikan harganya atau misalnya kepada mustahik atau minta dihalalkan kepadanya. Nah, jadi misalnya kita curi itu hancur sudah barangnya. Misalnya setahun yang lalu mencuri jam tangan misalnya kalau wah ini rusak ke jam tangannya ada kau lagi dibulikakan. Nah datang ke orang itu kita berduit aja. Ulun pernah mencuri jam tangan pian nang harga mereknya Nah kayak apa ulun pian mahalalakan ulun ganti kah pakai duit kah atau pakai jam tangan yang lain kah untuk orang kan. Nah itu terserahnya gitu. Atau misalnya minta halal kah atau minta halal aja kah misalnya amunnya mahalalakan kalau bisa digantikan. Nah selesai aja sudah. Nah, contoh misalnya makan di warung makan wadai 5 bepada 2. Nah berarti kan 3 toh. Nah ini bertobat apa datangi yang tukang warungnya itu kepada ulun ada bahari mencuri wadai pian kepada 2 padahal 5. Nah ulun hendak mengganti wadai pian ganti kah misalnya waduh untuk bahari ganti untuk cari untuk tukaran untuk gimana kah ganti atau nang nyamannya misalnya kada cari kada dapat go untuk kada dapat untuk nang wadai nang lain aja kah roti. Nah bisa seneng dengan asal wadai aja bisa juga ya. Atau misalnya harganya aja berapa wadai 3.000 rupiah bahari kan 1.000 misalnya berarti 3 itu 3.000. Nah 3.000 aja misalnya bisa dengan harganya. Atau berilahan aja sama 3 begini itu kurilakan aja sudah jangan selesai. Yang penting kita datangi orang dan kita ambil haknya itu. Minta ganti misalnya mahalalakan maafakan selesai. Nah itu presiden. Dan wajib atas yang merampas atau yang mencuri itu memberitahukan rampasan atau curian kepada mustahiknya. Mustahiknya itu orang nang dicuri tak. Jika ada ia si mustahik lah orang yang dicuri itu jahil akan dia. Nah, misalnya nang orang nang ini contoh aja bang, auzubillah bang jadi pencuri loh. Contohnya aja bang, saya kita pernah mencuri ampun orang tuh kada tahu pada kita mencuri, kada tahunya misalnya kita mencontan ayam orang, ayam orang ini banyak ratusan, jadi bila dicontan sambil seikong tuh kada tahu.
Kita datang ke orang itu, kita padah, kan ini ada tahu. Kita padah, kita jujur, ulun pernah mencontoh ayam bian seikung bahari. Nah, padahal kita, nah ulun ini hendak bertobat nah, hendak menggantiin nah. Kayak apa ayam kah atau duit kah atau bedelan kah? Nah, gitu. Amun kita minta maaf kayak itu, minta maaf aja ya. Nya kada tahu nih, kita harus menjelaskan supaya nya tahu. Dan jika sudah mati mustahik, maka warisnya berdiri menempati dia. Sekali kita datangin, kita contoh hara orangnya mati dah. Nah, cari ahli warisnya siapa, anaknya. Nah, datangi anaknya, asabahnya anaknya misalnya. Aku bahari mencontoh ayam Abah Hikam, seikung. Kau hendak bertobat ini. Abah Hikam kan sudah mati nih, jadi Hikam ini ahli warisnya. Jadi aku hendak berilan minta halal ikam aja nah ya Pak, ganti kah? Ganti ayam seikong, ganti ayam seikong misalnya. Atau misalnya harganya aja berapa ayam seikong, harganya misalnya 100.000 duit bisa. Nah, atau misalnya kurelakan aja nya. Itu biasan pahala abah kok dikubur sudah ya? Nah, yang penting gitu. Jadi bila abahnya mati, cari warisnya, anaknya itu menempati dia. Dan jika tiada baginya waris atau misalnya orangnya sebatang kara aja, orangnya ini mati kan ada ahli warisnya. Nah, kita datangi kuburannya lah, minta maaf lah, aku mencontoh ayam Hikam. Kayaknya dulu ini ada urutannya. Nah, atau putus kabarnya, maksudnya nih orangnya ini kita kada tahu orangnya ini di mana bagana nah. Nomor HP-nya kada ada juga dihubungi. Kita hendak minta halal orang itu, orangnya hidup aja bang ya, cuman mana tahu kemana kan kita kada dapat, ada tahu kabarnya, maka hendaklah diserahkannya harta itu kepada qadhi. Qadhi itu hakim yang kepercayaan, cuman hakim yang amanah juga bang. Mau kita tahu hakim ini mengorupsi juga, jangan dijulung ke situ. Jadi misalnya di negara itu, anggaplah negara Islam, ya Allah, ada hakimnya, ada qadhinya kalau yang biasanya nang memutuskan hukum dah. Nah, jadi nang kita curi daripada orang yang kita kada tahu kabarnya atau nya sudah mati kada ada ahli warisnya itu, julung nang berapa hasil curian kita julung ke hakim itu. Kena hakim itu, kena mengelola untuk nang kemaslahatan agama kah harta itu. Nah, itu caranya. Dan jika sukar menghasilkan yang demikian itu, pastinya ngalih mencari hakim nang amanah itu nang ada nang buah nang ketujuh mengorupsi juga misalnya, nah, maka disedekahkannya dengan dia kepada fuqara. Jadi sedekahkan ono fakir miskin aja sudah, mengadilah juga hakim nang adil. Jadi misalnya tadi kita nih hendak membelikan nang harta yang kita curi kepada orangnya mati sudah. Ya lah, atau kepada ahli warisnya kada ada jualnya sebatang kara aja, atau kada ada kabarnya mencari hakim, kada ada juga hakim misalnya di daerah kampung ini mana ada hakim. Maksudnya hakim ini qadhi nang anu lah. Kada ada juga misalnya, nah julang ka fakir miskin nang kita curi tadi, nang kita hendak mengganti julang ka fakir miskin itu, dan diniatkannya pahalanya bagi mustahik. Kita niatakan pahalanya untuk nang arwah nang meninggal nang kita curi misalnya sudah meninggal, atau kada tahu kabarnya di mana, niatakan kayaknya. Nah, atau ini namanya auto litakhyir lah, bisa memilih amun kada di jolong ka fakir miskin, atau ini nah ditasarufkannya, dipergunakannya akan dia harta itu kepada maslahat yang lain dengan niat membayar gantinya kepada mustahik. Bisa jual lah kepada maslahat yang ini, misalnya dimasukkannya ke celengan masjid ini nah, daun celengan masjid toh, cuman inya ini berniat di hati. Nah, dengan niat membayar gantinya kepada mustahik jika didapatinya akan dia, tapi berniat di hati, amun aku tetamu orangnya kena aku ganti. Di padangan belum tetamu inya ini, kan inya merantau kemana misalnya, ku buat aja dulu dalam jaringan masjid ini kan untuk kemaslahatan umat ya Allah, buat aja dulu dalam jaringan masjid nih. Tapi lamun inya ada kena datang ke kampung, ku ganti kena.
Tapi jangan ambil di celengan masjid itu jual lah. Sudah dimasukkan ke awal lagi, menggantikan dengan duit yang lain. Nang sudah di celengan masjid itu sudah kan? Nah, itu caranya bila kita tak mengambil hak orang nih, cara taubatnya nih. Nah, atau pilihan yang lain, dipeliharakannya akan dia di dalam tangannya atau disimpannya di dirinya, disimpannya aja. Ada yang dibuat jadi lecengan masjid, ada simpannya di rumah dengan niatan bila tetamu kira orang nang kucurit hartanya tuh bilangnya kuberikan kayaknya bisa juga disimpannya di rumahnya atau kayak itu. Dan jika ada papa tuh pakir hendak memulikakan duit nang hijaunya nih, kan dia dibisi duit jo seorang pakir tadi bisi duit, maka hendaklah diniatkannya membayar apabila ia kaya, serta wajib atasnya berusaha menghasilkan pembayarannya. Misalnya nih orang nih mencuri ya Allah, wah ini dapat taubat, hendak berarti kan syarat bertobat itu harus membelikan curiannya tuh. Tapi ini kan berduit, kenapa nang dibelikan? Ada bisa duit apa-apa. Nah, maka ini berniat di hati hendak membayar bila ada duit, tapi bukan sekadar niat aja, bercari itu berusaha. Wajib tadi kan, wajibnya berusaha menghasilkan barang, menurih kah usahanya. Nah, lalu tak kumpul duit berapa, 1 juta aja, tak kumpul 1 juta. Nah, kena hendak bulikakan tuh bila sudah sampai 1 juta tuh bulikakan duitnya kepada orang yang dicurinya duit orang itu 1 juta. Cuman pahadangan nang kada berduit itu dulu berniat dalam hati. Nya bila berniat dalam hati hendak membulikakan ke orang yang kena ditolongi Tuhan tak. Ditolongi Tuhan tak. Tapi berusaha, wajib berusaha jangan badan aja. Kayak mana silakan. Jadi harus berusaha apakah? Menurih kah, buhuma kah? Lalu perolehan duit itu lalu awal membulikakan hak orang itu. Kemudian dan jika mati ia di dalam papanya, ingat sedikitlah. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita seberataan diampuni dosa-dosa kita, dosa besar, dosa kecil, dosa zahir, dosa batin, dosa basing haja, dosa kada basing haja, mudahan seberataan diampuni Allah Subhanahu wa taala, dan mudahan kita seberataan selamat dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين.